Tes. Baik, mudah-mudahan teman-teman mahasiswa sudah siap semuanya. Ya, mudah-mudahan sudah siap. Apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat semua ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas kelanjutan dari pertemuan 1 sampai dengan 6 yang sudah diakhiri dengan UTS pekan lalu ya teman-teman. Kita mulai dari pengembangan sistem, lalu pekan berikutnya dia lanjutkan dengan sistem informasi akuntansi, sistem informasi pemasaran, sistem informasi SDM, manufaktur, keuangan, dan eksekutif. Nah, kita langsung aja untuk membahas materi pertemuan 8. Mudah-mudahan teman-teman sudah siap. Konsep BANGSIS atau konsep pembangunan dan pengembangan sistem informasi manajemen, termasuk prinsip dan alasan kenapa BANGSIS itu diperlukan. Baik teman-teman mahasiswa, konsep BANGSIS, konsep pembangunan dan pengembangan sistem. Kenapa sebuah sistem di sebuah organisasi harus dikembangkan terus-menerus? Di awal sudah pernah kita bahas bahwa dasar dari pengembangan sistem informasi manajemen itu ada 3. Kita nggak perlu bahas lagi ya tentang sistem, tentang manajemen, dan tentang sistem informasi manajemen. Mudah-mudahan teman-teman mahasiswa sudah atau masih ingat, dibuka lagi bukunya tentang definisi sistem, lalu tentang definisi manajemen, juga tentang definisi dari sistem informasi manajemen. Kita nggak bahas itu semuanya. Kita langsung saja membahas tentang apa itu pengembangan sistem informasi manajemen, termasuk prinsipnya tentunya. Kenapa sih sistem itu perlu berkembang? Sistem di sebuah organisasi harus selalu berkembang untuk memperbaiki sistem yang lama tentunya. Atau pengembangan sistem diperlukan ketika sebuah organisasi ingin menerapkan sistem baru yang tidak lain tidak bukan tidak ingin tertinggal oleh organisasi yang lain. Dalam artian sering disebut sebagai digitalisasi. Pertanyaannya, mengapa sistem itu harus berkembang? Yang jelas sudah pernah kita bahas tentang adanya permasalahan, adanya pertumbuhan organisasi, atau adanya instruksi untuk meraih kesempatan. Nah, digital transformasi atau perubahan dari sistem manual ke komputer letaknya bukan pada teknologinya. Jadi digital transformasi not only about technology but also about the mindset. Kunci sukses perubahan digital atau transformasi dari manual ke digital bukan tentang teknologinya, tapi tentang mindsetnya. Banyak sekali inisiatif dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, organisasi atau kampus untuk melakukan digital transformasi. Yang menarik adalah tidak semua transformasi digital berjalan dengan mulus. Banyak yang tersendat, bahkan banyak yang sudah mengeluarkan banyak biaya tapi manfaatnya tidak bisa dirasakan secara cepat atau banyak kendala. Mengapa? Karena saat memulai digital transformasi di sebuah perusahaan, para praktisinya, para karyawannya tidak dibekali oleh digital mindset. Ya, tidak dibekali oleh digital mindset yang tepat. Padahal kuncinya komputerisasi, kuncinya digital transformasi terletak pada satu hal, yaitu digital mindset. Pertanyaannya, dalam bisnis sering digunakan namanya e-bisnis, e-government, atau e-payment. Semuanya menggunakan elektronik. Nah, untuk itu kita harus pahami dulu mengapa karyawan atau praktisi atau perusahaan
penting memiliki digital mindset. Dalam berbagai literatur yang saya baca, dikatakan bahwa dalam melakukan transformasi digital, itu bukan melulu masalah teknologi, masalah alatnya. Bukan di sana. Tapi lebih merupakan dari masalah mindset sekali lagi. Atau pola pikir mereka yang melakukan transformasi digital itu tadi. Nah, banyak yang menyatakan teknologi itu adalah ya paling-paling terdiri dari hardware dan software. Tidak sama sekali, itu salah. Perhatikan baik-baik. Hardware, software, networking bisa dibeli. Siapapun organisasinya, siapapun perusahaannya, atau apapun perusahaannya yang punya uang bisa membeli itu semua. Dari yang paling sederhana hingga yang paling canggih. Digital is not software, it's mindset. Tetapi yang namanya digital mindset, pola pikir itu tidak bisa dibeli. Karena itu berasal dari dalam diri manusia itu sendiri. Oleh karena itu, maka sering dikatakan bahwa perjalanan digital, ongoing digital, sering disebut buang-buang waktu atau percuma saja yang dilakukan, useless. Jika mindsetnya tidak benar atau tidak dimulai dengan the right mindset. Harapan saya dengan belajar di sistem informasi manajemen, teman-teman mahasiswa memiliki mindset yang benar untuk bisa diterapkan di organisasi tempat teman-teman bekerja, baik di masing-masing perusahaan dengan karya dan tugasnya masing-masing. Yang perlu diperhatikan sekali lagi, kesalahan utama yang sering terjadi, digital mindset itu berbeda dengan digitalisasi. Digital mindset itu berbeda dengan sekedar melakukan otomatisasi, apalagi dengan yang sering disebut komputerisasi. Jadi, digital mindset bukan digitalis, bukan otomatisasi, bukan juga komputerisasi. Lalu apa? Apa yang dimaksud dengan digital mindset? Kita akan bahas digital mindset melalui pengembangan sistem informasi yang sering disebut sebagai system development. Pengembangan sistem didefinisikan sebagai aktivitas untuk menghasilkan sistem informasi berbasis komputer untuk menyelesaikan persoalan, problem organisasi atau memanfaatkan opportunities yang timbul. Nah, di sini rata-rata ketika sebuah organisasi mengembangkan sistem, orientasinya hanya pada sisi internal komputer, problem yang ada di organisasi. Padahal proses pengembangan sistem yang sebetulnya orientasinya bukan kepada internal, bukan kepada komputernya, tapi kepada konsumen. Yes, konsumen oriented atau konsumen satisfaction, kepuasan konsumen. Nah, dengan dasar itu, maka metodologi pengembangan sistem nantinya akan mengembangkan perangkat lunak, software yang menyederhanakan proses sehingga memudahkan untuk pelayanan terhadap konsumen. Prinsip pengembangan sistem atau prinsip Bangsip mencakup satu, sistem yang dikembangkan adalah untuk manajemen. Yes, manajemen yang seperti apa? Manajemen yang berorientasi pada konsumen. Yang kedua, sistem yang dikembangkan merupakan investasi modal yang besar. Untuk itu, tidak boleh melakukan proses yang mubazir tentunya. Yang ketiga, sistem yang dikembangkan memerlukan orang-orang yang terdidik dalam hal mindsetnya. Yang keempat, tahapan kerja, tugas-tugasnya
yang dilakukan harus melakukan proses pengembangan sistem. Kelima, proses pengembangan sistem tidak harus urut. Bisa dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5 atau malah dari 3, 4, 5 dan seterusnya. Yang keenam, jangan takut membatalkan proyek. Dan yang ketujuh, dokumentasi amat penting dalam hal pengembangan sistem. Teman-teman semua, prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengembangan sistem informasi yang tadi sudah disebutkan ada 7. Yang pertama tadi sudah saya sebutkan bahwa sistem dikembangkan adalah untuk manajemen. Kebutuhan manajemen yang berorientasi kepada konsumen. Yang kedua, sistem yang dikembangkan merupakan investasi modal yang besar. Ada 2 hal utama di sini. Alternatif yang harus diinvestasikan dan investasi yang terbaik yang harus bernilai. Bukan sekedar komputerisasi, tapi investasi tentang mindset yang ada di pola pikir karyawan. Kenapa? Karena sistem memang memerlukan orang-orang yang terdidik. Faktor utamanya memang ada di sana. Yang keempat, proses pengembangan sistem melibatkan beberapa tahapan. Tahapan dimulai dari awal sampai menghasilkan sesuatu yang memuaskan. Contohnya, perhatikan tabel berikut. Ada jadwal implementasi terdiri dari beberapa kegiatan. Yang pertama, penyiapan data awal. Kedua, pembuatan file. Ketiga, pembuatan program. Keempat, tes sistem. Kelima, pembuatan buku petunjuk. Keenam, training personel. Ketujuh, pemasangan sistem. Kedelapan, operasional sistem. Kegiatan ini yang akan dilakukan ketika sistem dikembangkan. Dibuat sedemikian rupa dengan tabelnya, lalu kegiatan ini diprediksikan akan selesai di bulan ketiga. Kegiatan pertama, penyiapan data awal. Diprediksi untuk menyiapkan data-data awal, dokumentasi data awal, arsip sebagai bahan untuk riset, mencari permasalahan, mengenali masalah. Dibutuhkan waktu 2 minggu. Setelah 2 minggu, perhatikan di tabel, pada minggu kedua setelah data awal didapatkan, lalu sudah mulai di create file, komputerisasi. Diprediksi 2 pekan. Di pekan ketiga, setelah pembuatan file dasarnya sudah terpenuhi, yaitu file master dan file transaksi, lalu disiapkan pembuatan program, coding. Pembuatan program tidak semudah pembuatan file, dibutuhkan 3 pekan di sana. Pekan ketiga, pekan keempat, dan pekan ke-1 pada bulan kedua. Setelah program sudah dibuat, langkah berikutnya adalah langkah keempat, melakukan tes sistem, teman-teman. Tes sistem bertujuan untuk melihat atau menguji coba program yang sudah dibuat. Bisa digunakan, diterapkan ke dalam sistem atau tidak. Butuh waktu 2 pekan di sini. Pada saat tes sistem, ada kegiatan yang dibuat paralel, yaitu pembuatan buku petunjuk, guidebook. Yes, guidebook ini ditujukan kepada atau ditujukan untuk operator yang nanti akan menggunakan sistem ini. Buku petunjuk dibuat. Setelah buku petunjuk dibuat, setelah tes sistem sudah berjalan dengan baik, tiba saatnya pada kegiatan ke-6, yaitu training personal. Pelatihan personal, pelatihan karyawan yang nanti akan mengoperasikan sistem ini. Orang-orang yang terdidik. Dibutuhkan 2 pekan di sana, diestimasikan. Setelah kegiatan ke-6, personil sudah di-training dan personil sudah cukup mumpuni, maka pada tahap ke-7 adalah pemasangan sistem. Sistem baru dipasang untuk menggantikan sistem yang lama. Pada tahap ini, sistem sudah siap untuk dioperasionalkan. Sehingga perhitungannya dari bulan pertama, bulan kedua, dan bulan ketiga, kegiatan 8 kegiatan tadi diprediksi selesai untuk mengembangkan sistem. Sampai di tabel ini mudah-mudahan teman-teman mahasiswa sudah cukup jelas.
Yang berikutnya adalah proses pengembangan sistem tidak harus urut. Artinya bisa dimulai dari output dahulu, penajaan file dan seterusnya. Tapi yang jelas proses pengadaan hardware bisa dilakukan ketika semua filenya sudah dirancang dengan baik. Yang keenam adalah ini yang paling penting. Jangan pernah takut membatalkan proyek ketika proyek tersebut sedang berjalan ternyata ada beberapa kendala yang harus dievaluasi dengan cermat. Harus dibuat sebuah perencanaan plan A, plan B, dan plan C. Jika pada suatu ketika proyek ini tidak bisa dilakukan lagi. Yang ketujuh, dokumentasi tentunya harus ada untuk pedoman dalam pengembangan sistem. Dokumentasi ini istilahnya adalah arsip sebagai bahan evaluasi tentunya. Nah, teman-teman mahasiswa, secara umum pembangunan pengembangan sistem diklasifikasikan ke dalam 6 kelompok. Yang pertama, functional decomposition methodologis. Metode yang menekankan pada pemecahan sistem ke dalam subsistem yang lebih kecil sehingga lebih mudah dipahami. Salah satu contohnya adalah HIPPO, singkatan dari hierarki, input, proses, output. Saya buatkan contoh di sana. Diagram HIPPO komputerisasi sistem terdiri atas menu utama, lalu menu utama itu terbagi menjadi beberapa subsistem. Ada menu data siswa, ada menu data kelas, ada menu data pembayaran, dan menu cetak laporan lalu keluar. Berasumsi ini adalah sebuah komputerisasi. Di menu data siswa terbagi menjadi beberapa submenu. Ada menu entry, menu edit, menu delete, dan kembali lagi ke menu utama. Sedangkan di menu data kelas dibagi menjadi menu entry data kelas, edit, delete, dan kembali ke menu utama. Sementara di menu data pembayaran, selain menu data pembayaran, di input dia bisa kembali lagi ke menu utama. Dan yang berikutnya adalah menu cetak laporan. Terdiri atas laporan pembayaran, laporan data siswa, dan kembali ke menu utama. Nah, ini yang disebut sebagai diagram HIPPO. Singkatan dari hierarki, input, proses, output. Perhatikan teman-teman mahasiswa, leveling tingkatan dari menu utama sampai dengan sub-sub menunya itu adalah pembagian sub-sub sistem atau pembagian sistem yang besar yang dipecah ke dalam sub-sub sistem yang lebih kecil sehingga memudahkan user atau memudahkan operator untuk melakukan proses komputerisasi. Yang kedua adalah data oriented methodologis. Metodologi yang menekankan pada karakteristik data yang akan diproses atau yang dikenal sebagai data flow oriented atau sering disebut sebagai DFD singkatannya, data flow diagram. Data flow diagram atau diagram yang menggambarkan aliran data. Data flow, data adalah data, flow adalah aliran, diagram adalah gambar. Jadi data flow diagram adalah diagram yang menggambarkan aliran data. Pada data flow terbagi menjadi 3 diagram. Yang pertama diagram konteks, yang kedua diagram nol, dan yang ketiga adalah diagram detail. Diagram konteks, perhatikan pada tabel, diagram yang menggambarkan sistem secara keseluruhan. Di gambar terdapat sebuah diagram konteks tentang komputerisasi sistem penerimaan siswa baru yang melibatkan 3 komponen atau 3 entitas. Entitas itu pelaku sistem yaitu administrasi, pendaftar, siswa, dan ketua yayasan. Lalu ada tanda panah yang menggambarkan aliran dari dokumen, aliran dari data. Diagram konteks kemudian diperjelas dengan menggunakan yang namanya diagram nol, komputerisasi sistem. Jadi diagram nol itu menjelaskan tentang diagram konteks. Perhatikan baik-baik. Yang pertama adalah pelaku sistem administrasi mengeluarkan form pendaftaran, masuk ke dalam sebuah proses 1.0 yaitu pengambilan formulir
yang diberikan kepada si pendaftar calon siswa. Lalu setelah diisi form pendaftaran, si pendaftar mengembalikan ke proses kedua, pengembalian formulir dan pembayaran. Lalu formulir diterima oleh administrasi dan administrasi mengeluarkan kwitansi pembayaran. Kwitansi diterima oleh pendaftar lalu disimpan dalam file pembayaran. Jadi ada outputnya, file pembayaran. Berikutnya, setelah file pembayaran dan setelah pendaftar sudah membayar, lalu pendaftar disimpan datanya kepada dalam file siswa. Dari file siswa, administrasi melakukan pembagian kelas. Data siswa masuk ke dalam file-file kelas. Kelas 1, kelas 2, dan seterusnya. Lalu administrasi akan membuat jadwal kursus tentunya dari file-file kelas tadi yang diberikan kepada siswa masing-masing sesuai dengan jadwal kursusnya. Dan terakhir adalah pembuatan laporan dari data pembayaran, dari data file siswa, lalu dibuat oleh administrasi untuk ditembuskan kepada ketua yayasan sebagai laporan pembayaran dan laporan data siswa diarsipkan. Mudah-mudahan teman-teman sudah cukup jelas dengan diagram ini. Yang ketiga yang berikutnya adalah data structure oriented methodologies. Metodologi yang menekankan struktur input dan output dari sistemnya. Contohnya adalah digambarkan pembentukan normalisasi file. Tabel siswa terdiri atas beberapa item atau atas beberapa field, lalu ada tanda bintang yang kemarin sudah kita bahas yaitu primary key, lalu tabel kelas terdiri atas beberapa field dengan primary key-nya adalah kode kelas, dan korelasinya ada tabel bayar, ada nomor kwitansi, tanggal bayar, NIS, dan kode kelas. Perhatikan relasinya. Nomor induk siswa yang merupakan primary key akan menjadi foreign key di tabel bayar yang merupakan tabel transaksi. Lalu tabel kelas, di sana ada kode kelas primary key-nya menjadi foreign key pada tabel bayar. Sekali lagi masih diingat ilmunya atau materinya, normalisasi filenya minimal ada 2, file master dan file transaksi. File master di sini ada 2, tabel siswa dan tabel kelas. Lalu pada setiap file master ada primary key, yaitu field kuncinya. Tabel siswa field kuncinya adalah NIS, tabel kelas field kuncinya adalah kode kelas. Lalu tabel yang kedua atau file yang kedua adalah file transaksi. Primary key-nya nomor kwitansi. Lalu itemnya ada tanggal bayar, dan relationnya adalah setiap primary key pada tabel master itu adalah foreign key pada tabel transaksi. Yang ketiga, metodologi yang berikutnya adalah perspektif metodologi. Metodologi ini menekankan pada proses pembangunan sistem informasi seperti analisis dan desain terstruktur. Bisa teman-teman perhatikan gambarnya sangat berbeda dengan DFD, sangat berbeda dengan yang kedua tadi, normalisasi dan HIPO. Di sini menekankan pada analisis dan desain yang terstruktur. Analisis, desain, direkayasa informasinya, lalu dibuat pengkodean, baru diuji. Berikutnya juga yang kedua dan ketiga langkahnya hampir sama. Dianalisa, didesain, lalu dibuat coding programnya, berikutnya diuji. Berikutnya adalah RAD, Rapid Application Development, atau pengembangan aplikasi cepat. Model Rapid Application Development digambarkan dalam bentuk pengembangan perangkat lunaknya sekarang. Beradaptasi dari model waterfall air terjun. Perhatikan di tim 1, tim 2 yang ada di gambar ada pemodelan bisnis yang kemudian diturunkan menjadi pemodelan data, pemodelan proses, pemodelan aplikasi, dan pengujian dan pergantian. Jadi dibuatkan model bisnisnya pertama, dibuatkan model datanya, lalu dibuatkan model prosesnya, baru dibuatkan aplikasinya untuk kemudian diuji.
Time schedule-nya hampir sama, 60 sampai 90 hari atau 3 bulan. Perhatikan HIPPO atau perhatikan jadwal implementasi pada tabel sebelumnya. Yang berikutnya yang kelima adalah JAD, Joint Application Design, gabungan dari metodologi RAD yang dikembangkan bergantung kepada sponsor, perancang sistem, dan manajer sistem. Dan yang terakhir adalah Structure Design. Metode Structure Design menjadi dominan menggantikan ad hoc dan undisciplined approach. Perhatikan gambarnya, ada step by step SDLC, System Development Life Cycle. Metode ini memperkenalkan model formal modeling yang digambarkan dalam diagram teknik proses sistem dasar bisnis dari data yang mendukungnya. Bisa disimak oleh teman-teman mahasiswa gambar tersebut dari mulai titik lingkaran hitam sampai dengan titik yang di bawah yang sampai dengan selesai. Baik teman-teman mahasiswa, pertemuan ini saya tutup dengan tugas mandiri yang teman-teman harus kerjakan dan dikirimkan lewat email pada hari ini juga sebelum jam mata kuliah ini selesai. Terima kasih, selamat belajar. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.